Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Trikom. Saya ingin mereview Linux Mint Cinnamon versi Cinnamon 18.1. Saya bikin review ini bagi teman-teman yang ingin hijrah dari Windows ke Linux, yang masih ragu. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan di sini tentang bagaimana sistem operasi Linux itu, kemudian aplikasi seperti apa, karena biasanya teman-teman berpikir bahwa di Linux itu untuk pemakaiannya itu susah, biasanya ada seperti itu. Nah, saya sendiri sudah memakai Linux itu dari tahun 2013. Dulunya saya juga sama ada keraguan untuk memakai Linux Mint ini, karena yang pertama saya mencoba instalasi Linux Mint itu satu hari bisa nyampai 5-10 kali untuk latihan, dan laptop saya termasuk laptop yang bandel diinstal Linux itu karena sering overheat. Dari awal itu pakai Linux Olivia, pakai Linux Olivia awal kalau nggak salah. Dari situ mulai suka dengan Linux Mint karena tampilan Linux Mint sendiri, bagi teman-teman yang ingin baru pertama kali pakai Linux, direkomendasikan pakai Linux Mint karena Linux Mint memang tampilannya itu mirip dengan Windows. Bisa dilihat di menu ini, mirip ya. Dan di Linux Mint sendiri juga aplikasinya lengkap, nanti saya jelaskan aplikasi apa saja yang mirip-mirip dengan aplikasi yang di Windows untuk dipakai di keseharian itu ya. Langsung saja di sini tampilan desktop Linux Mint, ada komputer, home, trash, network. Ini tampilan awal ya, tampilan utama seperti ini. Tampilan shortcut bawaan ini juga bisa disetting, bisa dihilangin, networknya bisa dihilangin, trashnya bisa dihilangin, sama seperti Windows gitu kan. Di sini ada dock, tampilannya seperti ini, dan menunya, kita ke menu kita lihat ke aksesoris. Nah, di Windows sendiri ada aksesoris. Nah, aksesoris ini seperti tool standar dari bawaan sistem operasi itu sendiri, seperti ada kalkulator. Kalau di Windows ya kalkulator juga ada command prompt, ada, kemudian ada Paint seperti itu kan. Nah, di Linux Mint juga ada kalkulator, document viewer, files, gedit, screenshot, screen reader, dan masih banyak lagi. Di sini bisa teman-teman lihat ada expert. Kalau VirtualBox ini saya undownload sendiri ya. VirtualBox itu kayak semacam VMware lah, nama bersama untuk virtual instalasi Windows atau instalasi sistem operasi yang semisal dengan itu. Dan kemudian kita ke games. Untuk Linux Mint sendiri pada menu games itu nggak ada ya awal instalasi, cuma games ini saya install sendiri seperti SuperTux Kart, Warzone, ada Play on Linux. Play on Linux itu dari Windows biar bisa dijalan di Linux, itu kayak ya mirip-mirip sih, mirip-mirip virtual lah ya, VMware itu. Kemudian ada grafik sendiri, ada GIMP, image editor. Kalau di Windows itu ada Photoshop ya. Kalau Photoshop sendiri itu berbayar, di GIMP ini free karena semua Linux Mint itu memang free, open source gitu kan, siapa saja bisa ngembangin, dan ini memang ditujukan bukan untuk komersial, memang free. Dan ada Inkscape ini mirip aplikasi kalau di Windows itu CorelDRAW. Ada Pix, ada Symbol Scan untuk scan dokumen, ada Accent image scanning program. Kalau ini saya download sendiri. Kemudian di internet browser bawaan dari Linux Mint ada Firefox web browser. Untuk Google Chrome itu kalau nggak salah saya itu download sendiri ya. Ada Wireshark, ada Extreme Download Manager. Nah, kalau di Windows ada yang namanya IDM, Internet Download Manager. Kalau di Linux ada Extreme Download Manager, fungsinya sama untuk download file itu kan.
Dan kita lanjut ke Office. Di sini sebenarnya WPS ini bukan bawaan dari sistem operasi Linux. Artinya saya download sendiri dan bawaannya itu sebenarnya LibreOffice. Nah, LibreOffice saya uninstall karena bagi saya LibreOffice tampilannya kurang familiar gitu kan. Masih sangat-sangat gampang WPS Writer. WPS Writer ini bisa dibilang cloningannya Microsoft Office, karena mungkin kalau kita buka WPS Writer itu kita nggak sadar kalau kita itu sedang pakai WPS bukan pakai Office gitu, karena memang WPS dan Microsoft Office itu sangat-sangat mirip. Kita bisa cek ya untuk teman-teman yang masih ragu, mungkin di Linux aplikasinya itu susah dipakai atau nggak support dengan file doc dan lain. Ini enggak gitu kok, ini gampang, bisa kita lihat di new blank document. Nah, mirip banget sama Windows, bisa teman-teman lihat di sini, sangat mirip tampilannya. Ada page layout, margin, kita bisa custom margin, orientation, sama tampilannya itu plek. Kalau saya bilang itu memang benar-benar cloningannya dari Microsoft Office. Seperti itu, ini perkenalan aja. Dan yang selanjutnya ada programming. Untuk programming sendiri itu di Linux Mint nggak ada bawaannya ya. Jadi programming ada NetBeans, di sini saya download sendiri karena ada beberapa kebutuhan untuk programming. Untuk latihan belajar bikin program saya menggunakan NetBeans. Jadi untuk bawaan dari sistem operasi Linux Mint sendiri tidak ada aplikasi programmingnya, jadi teman-teman bisa download sendiri di internet kan. Dan kemudian ada sound and video. Sound and video ini bawaannya ada SMP player, SM player, VLC, kemudian ada Brasero, dan yang lainnya itu saya download sendiri seperti Cheese ini untuk menyalakan webcam. Dan tapi kekurangannya di laptop saya Acer 4752G itu webcamnya tidak bekerja, padahal untuk Linux Mint yang sebelum-sebelumnya saya gunakan itu memang semua bisa bekerja seperti webcam, termasuk webcam itu bisa jalan. Tapi entah kenapa di Linux Cinnamon 18DX1 webcam di laptop saya tidak berfungsi. Mungkin teman-teman pernah mengalami atau gimana, bisa sharing di sini. Kemudian di sini ada Kdenlive. Kdenlive sendiri aplikasi untuk editing video. Nah, uniknya Kdenlive dari vendornya, dia bilang bahwa Kdenlive, siapa yang ingin pakai Kdenlive itu, kamu hanya temukan Kdenlive di Linux. Jadi artinya Kdenlive memang dikembangkan benar-benar untuk sistem operasi Linux. Jika teman-teman pengen pakai Kdenlive ya teman-teman harus pakai Linux gitu kan, istilahnya seperti itu. Dan Kdenlive itu sangat familiar sekali, sangat mudah sekali dipelajari. Untuk yang jarang pakai aplikasi-aplikasi multimedia untuk editing video itu sangat gampang, sangat mudah dipahami. Kalau di Windows sendiri ada yang namanya Windows Movie Maker. Nah, simple kok ini aplikasi Kdenlive ini. Ada Readbox ini untuk pemutar musik, ada simple screen recorder, itu saya download sendiri simple screen recorder, sama seperti namanya simple karena ini sangat mudah sekali digunakan. Fungsinya untuk merekam ini seperti yang sekarang saya lakukan ini, merekam desktop. Nah, kemudian ada Wine. Wine itu ibarat pihak ketiga. Misalkan kita kan ada berapa butuh aplikasi .exe untuk diinstal kan. Nah, kalau di Linux ada Wine, itu pihak ketiganya untuk menjembatani antara sistem Linux dan format .exe, biar format .exe di Windows itu bisa berjalan di sistem operasi Linux. Seperti itu. Nah, di administration berkaitan dengan administrasi. Di sini ada Gparted, mirip dengan isi as lah untuk partisi harddisk.
ada driver manager untuk melihat driver yang support untuk laptop kita atau komputer kita, ada domain locker untuk memblok domain seperti pornografi atau apa dan lainnya. Kemudian ada login window, kita bisa mengubah tampilan login itu kan setelah adanya booting, nanti kan keluar muncul login untuk ke desktopnya. Nah itu temanya bisa diganti-ganti di Linux ini. Untuk administrasi sendiri kita harus masukkan password. Nah ini adalah salah satu kesukaan saya dari sistem operasi Linux. Sistem operasi ini juga dari segi keamanannya bisa dibilang bagus itu kan. Untuk login window misalnya kita harus masukkan password. Contohnya ini kita bisa lihat di sini. Nah kita misalkan mengganti tampilan login di sini, kita harus masukkan password karena nggak enak juga kalau teman kita pakai ganti-ganti settingan dan lain-lain. Nah bagusnya sistem operasi Linux di sini untuk administrasi harus menginputkan password seperti itu. Kemudian ada preference berkaitan dengan control panel lah istilahnya. Kalau di Windows itu control panel, kita bisa cek, bisa lihat di sini. Misalkan kita ke sistem setting, ada appearance itu untuk mengubah background, ada effect, ada font, ada tema, ada preference, ada setting applet, ada hot corner seperti ini. Kemudian ada screensaver, privasi, workspace, ada hardware ya berkaitan dengan pengaturan menu-menu hardware seperti Bluetooth, sound, mouse, touchpad, ada administrasi berkaitan dengan driver manager, firewall, login dan lain-lain. Dan tampilannya ini sangat mudah, sangat gampang dipahami ya. Kalau teman-teman berpikir Linux itu susah, enggak gitu. Karena dulu sama, pada saat dulu kita nggak kenal Windows pun, kita mau pakai Windows, kita pakai komputer itu susah gitu kan, kelihatan belum biasa aja. Tapi setelah sudah biasa, sudah memakai agak lama, nanti jadi kebiasaan, ya enak-enak aja gitu kan. Kayak ibarat HP, dulu kita pakai HP ada yang istilahnya monokrom, kita pakai HP Symbian dan pakai Android, kita pun butuh penyesuaian untuk itu. Kemudian kita lanjut. Oh ya, untuk Linux Mint sendiri ada 4 versi. Ada salah satunya ini yang saya pakai, itu Cinnamon tampilannya lebih elegan. Kemudian ada Express, ada Matte, kemudian yang satunya itu KDE. Nah teman-teman bisa lihat perbedaannya. Perbedaan yang paling berbeda itu ya di tampilannya itu kan, di menu-menunya tampilan ininya berbeda setiap versi. Kemudian oh ya, salah satu kekurangannya di Cinnamon ini, dia nggak support untuk Compass Manager. Compass Manager itu fungsinya untuk membuat efek-efek desktop agar lebih hidup, istilahnya lebih bagus lah. Jadi kesannya nggak statis itu, jadi dinamis. Ada beberapa efek yang seperti gelombang itu, misalkan Windowsnya kita bikin kayak gini, nah jadi nanti ada efek gelombang. Kalau ini kan kesannya statis banget. Nah seperti itu. Kemudian apalagi, paling untuk perkenalan sementara seperti ini menu-menunya, dan itu nggak susah bagi teman-teman. Ini bagi teman-teman yang masih ragu sih, saya bikin video ini bagi teman-teman yang masih ragu atau belum kenal sistem operasi Linux seperti apa, masih takut pakai Linux, nanti susah, mau bikin ini susah dan lain susah. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa aplikasi Office pun ada yang sama dengan Microsoft Office, dan formatnya pun bisa di-save sesuai Microsoft Office formatnya, seperti doc.x gitu bisa. Jadi sekarang itu sudah cukup bagus ya.
karena sebelumnya memang diakui untuk laptop saya Linux itu terasa sangat panas itu, tapi untuk Linux Mint versi 18.1 sudah sangat bagus manajemennya bagi saya terasa, karena laptop saya nggak overheat dan nggak gampang nge-freeze kayak dulu itu, setiap berapa menit nge-freeze dan itu susah buat kerja. Jadi saya menggunakan 18.1, setelah menggunakan 8.1 kok bagus gitu dari sistem Linux Mint yang sebelumnya. Akhirnya saya memutuskan untuk menguninstall Windows-nya, karena dulu saya makanya dual boot karena Linux itu belum bisa sepenuhnya full untuk saya andalkan untuk bekerja gitu. Tapi sekarang Linux Mint sudah saya rasa sistemnya semakin bagus, akhirnya saya benar-benar hijrah dari Windows ke Linux. Oh iya, kekurangannya satu untuk Linux Mint memang untuk VGA-nya itu kadang agak susah ya, seperti yang saya pakai ini, saya pakai VGA GeForce 610 1 GB. Cuma di sini nggak jalan. Nah, eman-emannya di Zug itu kita punya VGA tambahan tapi VGA-nya nggak kedeteksi itu. Jadi ada tanda silang di sini bahwa VGA grafik unknown, active graphic card unknown. Jadi kekurangannya di situ aja, memang untuk penyusuan VGA itu agak susah, masih agak susah. Mungkin kedepannya saya yakin Linux Mint akan sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang sekarang belum pakai Linux, coba deh pakai Linux dan teman-teman akan ngerasa lebih bagus aja, lebih keren nih ibaratnya. Karena kerennya itu bukan untuk gaya atau apa, karena Linux Mint ini emang gratis, legal, dan itu ada kebanggaan sendiri gitu kan. Jadi kita pakai yang bajakan gitu. Nah, cuma di sini ada Wine, ada Photoshop, ini untuk eksperimen aja. .exe yang bisa diinstal di Linux. Saya coba Adobe Photoshop CS5, tapi ini yang versi portable, jadi bukan instalan. Saya coba install CS4 nggak bisa, CS3 nggak bisa, kemudian CS6 juga nggak bisa. Untuk Corel Draw sendiri saya coba install di sini, itu nggak bisa dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X7.1, X7.2 itu nggak bisa. Jadi saya coba Adobe Photoshop CS5 itu bisa diinstal di sini. Ini untuk percobaan aja sih. .exe itu bisa kok diinstal di sini. Jadi teman-teman nanti kalau memang butuh ada aplikasi .exe, bukan yang itu ya, yang berbayar ya, karena ini memang untuk cek aja aplikasi apa sih yang bisa diinstal di Linux gitu, .exe yang bisa diinstal di Linux, dan ternyata memang ada Photoshop CS5 ini bisa diinstal di sini. Tapi kalau udah pakai Linux ya lebih baik kita belajar pakai yang GIMP ini, karena biar kita bisa sepenuhnya move on gitu dari Windows gitu kan. Dan mungkin itu saja, semoga review awal ini bisa mudah dipahami dan bisa membuat teman-teman lebih mantap gitu kan, lebih mantap untuk hijrah dari Windows ke Linux. Karena Linux itu gampang kok, gampang, mudah, sangat familiar, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan jangan takut kalau nanti bisa mengganggu pekerjaan atau yang lain-lain, karena sistem Linux sendiri sekarang sudah bisa dibilang itu sangat bagus. Manajemennya udah cukup bagus lah, nggak bikin panas lagi. Karena untuk uji coba saya udah pakai Linux Mint, Linux Ubuntu, Linux SUSE, Linux Fedora, semuanya itu di laptop saya itu panas gitu, ya anti banget laptop saya itu pakai Linux. Dan akhirnya pakai 18.1 ini yang keluaran terbaru tahun kemarin, dan akhirnya saya rasa laptop saya itu lebih stabil. Dan ini ada tanda bagus lah ibaratnya. Kalau di laptop yang saya pakai itu yang susah
untuk menginstal Linux sudah terasa bagus, berarti teman-teman mungkin juga bisa menggunakan Linux dengan kondisi laptop yang lebih bagus. Nah gitu aja, cukup sekian, semoga review ini bisa membantu teman-teman memperkenalkan si Linux itu kayak apa sih tampilannya gitu kan, kayak apa sih aplikasinya, gimana sih penggunaannya. Ya seperti ini gampang kok, kayak Windows, jadi jangan takut untuk install laptop teman-teman dan move on dari Windows. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.